Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur, di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang Allah pasti bangkit membela umat-umatnya yang hidup dalam kebenaran. Saudara, di tengah-tengah dunia ini, di zaman yang semakin modern ini saudara, sepertinya kebenaran itu semakin tertindas. Orang-orang yang hidup dalam kejahatan sepertinya semakin merajalela. Orang-orang benar malah terkadang kita lihat mereka semakin tertindas. Itu sebabnya semakin banyak orang yang tidak peduli kepada kebenaran, tidak peduli kepada kejujuran, tidak peduli kepada integritas karakter baik dan sebagainya. Mengapa saudara? Karena sepertinya orang-orang jahat malah semakin makmur. Orang-orang yang tidak peduli akan kebenaran malah semakin berkuasa dan merajalela. Tetapi saudara, apakah Tuhan tinggal diam melihat semuanya itu? Mungkin saat ini saudara juga sedang ada dalam posisi yang merasa tertindas, merasa tertekan oleh karena ketidakbenaran, oleh karena ketidakadilan, oleh karena orang-orang yang hidup dalam kebejatan. Pertanyaannya, apakah Tuhan akan tetap tinggal diam melihat semuanya itu? Kalau Tuhan tidak akan berbuat apa-apa, maka mari kita berbuat apa yang baik menurut pandangan kita saudara. Tetapi hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah tidak akan tinggal diam. Itu sebabnya apapun posisi dan kondisi saudara hari ini, saya rindu kita belajar dan merenungkan firman Tuhan. Apa yang sebenarnya akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita saudara. Dengan harapan melalui renungan malam hari ini, kita memahami pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang akan Dia kerjakan, dan kita tetap bersikap benar, bertindak benar, berbuat benar, mengambil keputusan yang benar saat kita melihat ketidakadilan di hadapan kita. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita pada malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya mengekspos benar-benar secara objektif sesuai dengan apa yang Tuhan mau nyatakan melalui firman-Nya ini. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati
oleh firman Tuhan. Mazmur pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Doa minta tolong terhadap orang yang curang. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata dengan lidah kami menang. Bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi selamat kepada orang-orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Mazmur ini adalah Mazmur dari Daud, di mana hal yang diungkapkan oleh Daud melalui Mazmurnya ini adalah adanya situasi orang-orang durhaka, orang-orang yang congkak, orang-orang yang fasik. Mereka hidup dalam kecongkakan mereka, mereka hidup dalam kefasikan mereka. Dan yang lebih menyedihkan lagi, saudara, mereka menindas orang-orang saleh, mereka menindas orang-orang benar, sampai Daud berkata, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang-orang saleh telah habis. Itu ada di ayat 2, saudara. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Orang-orang fasik, orang-orang durhaka, orang-orang sombong telah menindas orang-orang benar. Orang-orang fasik hidup dalam kecongkakan mereka, kesombongan mereka, sampai mereka berkata, siapakah Tuhan atas kami? Itu mereka ungkapkan di ayat 5. Dari mereka yang berkata dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Artinya mereka tidak mengakui lagi bahwa ada otoritas di atas mereka. Bagi mereka bahwa semuanya ada dalam kuasa mereka, tidak ada Tuhan yang bisa mengatur segala sesuatu. Bagi mereka sendirilah Tuhan, mereka sendirilah yang berkuasa, sehingga sewenang-wenang mereka menindas orang-orang yang lemah. Sampai-sampai Daud berkata, sudah habis orang-orang saleh, sudah habis orang-orang setia, karena merajalelanya orang-orang fasik dan orang-orang congkak. Ketika Daud mengungkapkan itu, saudara, ketika Daud menggambarkan situasi itu, akhirnya Tuhan menyatakan apa yang dia lakukan, apa tindakannya, apa yang dia kerjakan. Kita akan belajar, saudara, apa yang Tuhan kerjakan. Apakah Tuhan tetap tinggal diam, ataukah dia akan menyatakan pembelaannya terhadap orang-orang benar yang hidup dalam kebenaran sekalipun tertindas. Namun sebelum ke sana, saudara, saya rindu kita merenungkan kehidupan kita pribadi lepas pribadi hari ini.
Adakah saudara sedang menghadapi satu kondisi di dalam kehidupan saudara? Saudara merasa berat, hidup ini berat. Saudara merasa ada dalam situasi yang begitu sulit. Dan ditambah lagi tindakan orang-orang yang membuat hidup saudara makin susah, makin berat, dan makin tertekan. Dalam kondisi seperti itu saudara, hari ini saya rindu saudara benar-benar disadarkan oleh firman Tuhan. Saudara, satu kali saya mengalami situasi yang demikian. Pada saat saya ada dalam perintisan saudara, pada waktu itu Tuhan menguji kami dengan satu masalah. Tuhan mau memproses kami dengan satu masalah yang besar, di mana istri saya sakit parah. Dan sakitnya begitu lama waktu itu. Dan kemudian saudara, orang-orang di kampung di tempat saya merintis pelayanan, yang melihat keadaan istri saya, orang-orang tua yang melihat keadaan istri saya, mereka mulai memberi nasihat. Mungkin maksud mereka baik saudara, tapi situasi itu membuat saya sangat tertekan. Di mana pada waktu itu mereka berkata, "Sudahlah, bawa istrimu ke dukun ini." Dan waktu itu saya jawab, saudara, kami pendeta. Kalau kami pun berdukun, siapa lagi di dunia ini yang tidak berdukun? Kami pendeta, lebih baik kami mati dalam kebenaran daripada kami berdukun. Kami memberitakan Allah kami berkuasa. Saya menjawab dengan baik dan lembut saudara, yang isinya demikian. Tapi mereka tidak terima, karena mereka menganggap mereka memberikan nasihat baik, mereka bermaksud baik. Mereka tidak terima dan akhirnya mereka marah, dan mereka berpikir dan mengatakan saya sombong dan sebagainya, dan mereka akhirnya memusuhi saya. Bayangkan saudara, dalam kondisi saya ada dalam perintisan yang keadaannya begitu sulit, dan istri saya sedang sakit parah, butuh biaya per bulannya sekitar hampir 2 juta karena masalah paru-parunya waktu itu saudara. Kami harus berobat dan kemudian mengkonsumsi banyak vitamin dan sebagainya, sekitar 2 juta lebih setiap bulan. Saya sedang ada di dalam perintisan, dan itu terjadi sudah lama sekali saudara, sekitar 15 tahun yang lalu. Bayangkan 15 tahun lalu kebutuhan sebesar itu yang harus saya tanggung dalam kondisi perintisan. Mungkin jemaat yang saya layani sekitar 12-15 orang, anak-anak sekolah saudara. Kondisi itu begitu berat. Situasi perintisan sulit dan berat, ditambah lagi penyakit, dan ditambah lagi respon orang-orang yang berpikir mereka berniat baik. Dan akhirnya saya berespon demikian, padahal saya menjawab dengan tulus dan lembut, tetapi itu pun mereka membenci saya. Kondisi itu begitu sulit dan serba salah saudara. Saya bingung, saya harus jujur, saya bingung dalam kondisi itu. Saya harus jujur, saya tidak punya jawaban. Secara logika, hanya tinggal satu saudara. Ada satu keyakinan bahwa Allahku tidak akan tinggal diam melihat ini semua. Allahku adalah Allah yang hidup, yang akan bertindak melihat keadaanku yang tertindas dalam situasi perintisan, yang tertekan oleh karena masalah penyakit, dan yang tertekan oleh karena respon masyarakat. Begitu sulitnya saudara, tetapi saya percaya Allahku akan bertindak. Demikian juga saudara di dalam ayat ini, itu yang mau diungkapkan oleh Daud. Dan hari ini saya rindu juga saudara merenungkan dalam kehidupan saudara sehari-hari, apapun kondisi saudara saat ini. Mari kita lihat, mari kita bersama belajar bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam. Kita lihat bersama saudara ayat yang ke-6. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin. Mungkin saat ini ada keluhan dari saudara, keadaan saudara, situasi saudara, kondisi saudara yang berat.
hatimu menjerit. Engkau mengeluh saat ini atas situasi kondisi yang berat itu, atas beban yang berat yang menindih hidupmu. Keluhan itu sampai kepada Tuhan, saudara. Dan kemudian apa kata firman Tuhan? Masih ayat yang ke-6, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Ternyata Allah kita tidak tinggal diam, saudara. Ternyata Allah kita tidak membiarkan kita bergumul sendirian. Dia tidak membiarkan kita memikul beban berat sendirian. Dia tidak membiarkan kita lemah dan tertindas sendirian. Dia tidak membiarkan kita ada dalam masalah persoalan berlarut-larut. Dia berkata, sekarang aku bangkit. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara firman Tuhan ini. Apapun situasi dan kondisi saudara dan saya hari ini, firman-Nya mari kita pegang bahwa sekarang dia bangkit. Dia tidak akan terus diam, saudara. Mungkin hari ini engkau tertindas, tidak usah engkau membalas. Mungkin hari ini engkau diperlakukan tidak baik, diperlakukan tidak benar. Tidak usah engkau membalas. Karena Tuhan sendiri akan bangkit. Dia berkata, sekarang aku bangkit. Dia membela kita, saudara. Dia bangkit membela saya. Dia bangkit membela saudara. Ketika saat aku bingung, tidak mengerti, saat aku menghadapi situasi yang begitu berat pada masa itu, benar saudara, Allahku bangkit. Tuhanku bertindak. Tuhanku tidak tinggal diam. Dia membela aku. Dan singkat cerita, hari ini istriku tetap sehat-sehat dan diberkati Tuhan setelah 15 tahun kemudian. Allah bangkit. Dia tidak tinggal diam, saudara. Bahkan hari ini dia memberkati kami berlimpah. Dia memberkatiku ketika dalam kebingunganku, dalam kesusahanku, aku tetap bertahan hidup benar. Sekalipun aku melihat di depan mataku istriku sakit parah, aku tidak mau mencemarkan diri dengan perdukunan. Aku tetap menegaskan, aku hamba Tuhan, aku harus mengandalkan Tuhan. Dan ternyata pada akhirnya ketika tiba waktunya, Allahku bangkit. Apa yang dilakukan oleh Tuhan bagi umatnya, saudara? Ketika dia melihat penindasan terhadap umat-umatnya, ketika dia melihat ketidakadilan, sehingga umat-umatnya mengeluh, tertindas dan menjerit, saudara, dia berkata, aku bangkit. Dan apa yang dia lakukan? Masih ayat yang ke-6, setelah dia berkata, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Dan kemudian yang pertama yang dia lakukan, aku memberi selamat kepada orang yang menghauskannya. Adakah saudara yang haus dan rindu akan keselamatan? Baik keselamatan dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Dia membela kita, dia menyelamatkan kita terhadap tindasan, terhadap mara bahaya, terhadap malapetaka, maupun keselamatan kepada hidup kekal. Allah bangkit, saudara, dan menganugerahkan keselamatan bagi kita yang menghauskannya. Artinya hari ini dalam ketertindasan, mungkin banyak orang yang mungkin akan menyalahkan Tuhan dan berkata, di mana Tuhan yang katanya Allah yang penuh kasih? Di mana Tuhan yang katanya Allah mengasihi aku, mengasihi umatnya? Di mana? Tetapi hari ini firman-Nya menegaskan bahwa dia bangkit dan menyelamatkan bukan orang yang bersungut-sungut, bukan orang yang bermental lemah, tetapi dia bangkit dan menyelamatkan orang yang tetap haus akan keselamatan dari Tuhan. Sekalipun bingung, sekalipun tidak mengerti bagaimana nanti, sekalipun bingung dan tidak mengerti bagaimana jalan keluarnya, namun tetap mengharapkan dan haus akan keselamatan dari Tuhan. Saat aku dinasihatkan untuk berdukun, saudara, yang aku hauskan adalah keselamatan dari Tuhan bagi istriku.
Yang aku hauskan dan rindukan adalah mujizat dari Tuhan bagi istriku. Dan benar saja saudara, mujizat itu terjadi karena memang janji firman Tuhan, dia akan bangkit. Dia tidak akan tetap tinggal diam, dia bangkit untuk menyatakan pembelaannya, untuk menyatakan keselamatannya bagi orang yang tetap haus dan rindu pertolongan dan keselamatan dari Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, tetaplah haus dan rindu akan pertolongan daripadanya. Mungkin sampai detik ini saudara belum melihat pertolongan itu. Dan saudara mungkin berkata, saya sudah begitu lama menantikan pertolongan dari Tuhan. Saudara, ada waktu Tuhan yang terbaik. Saya sudah mengalami dalam kehidupan ini, ada begitu banyak peristiwa di mana aku melihat benar bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik. Waktu Tuhanlah yang terbaik. Itu sebabnya nantikan saja terus pertolongan Tuhan saudara. Akan tiba waktunya Allah bangkit dan berkata, sekarang juga aku nyatakan keselamatan bagi umatku. Bagi setiap saudara yang mendengarkan renungan malam hari ini, ada waktu, tiba waktunya dia akan bangkit dan menyatakan pembelaannya bagi saudara. Dan dia berkata, sekarang aku menyelamatkan umatku. Puji Tuhan saudara. Seberapa berat pun itu, seberapa sulit pun itu, seberapa tertindas pun saudara, seberapa berat pun hidup saudara, seberapa tidak adil pun saudara diperlakukan, tetap nantikan pertolongan, tetap nantikan keselamatan dari Tuhan. Karena akan tiba waktunya, dia akan bangkit dan menyatakan pertolongan dan keselamatannya. Itu yang pertama yang akan Tuhan lakukan saudara, ketika dia bangkit untuk membela umatnya yang tertindas. Dan kemudian saudara, yang kedua, ayat yang ke-7, dia berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang menepatinya. Puji Tuhan saudara. Hal kedua yang ditegaskan oleh firman Tuhan ini, dalam dia membela umatnya, dalam dia bangkit untuk membela umatnya, yang akan dia kerjakan adalah menyatakan dan menepati janji-janjinya bagi kita. Saudara, dia berkata bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni, bagikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Semakin diuji, semakin murni. Artinya apa saudara? Bahwa janji Tuhan itu murni dan pasti akan digenapi. Pasti akan digenapi saudara. Tuhan pasti akan menggenapi janji-janjinya bagi setiap saudara. Apapun dan bagaimanapun saudara situasi saudara saat ini, janjinya pasti akan digenapi. Janji pemulihan pasti akan digenapi. Saudara, ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang telah dipersiapkan bagi kita. Dan kalau kita tetap menantikan pertolongan Tuhan, tetap menantikan keselamatan dari Tuhan dalam segala situasi yang kita alami, maka janji itu pasti akan digenapi saudara. Saudara, saya memberi satu cerita saudara. Ini hanya sebuah cerita, tapi mungkin akan memberi gambaran bagi kita. Satu kali ada seorang anak Tuhan. Dia mati sebentar, mengalami kematian sebentar. Dan kemudian dia dibawa oleh malaikat ke sorga. Dan sesampainya di sorga saudara, dia melihat di sorga itu ada begitu banyak kotak-kotak, seperti berangkas begitu. Dan di dalam berangkas emas itu saudara, tertulis nama setiap orang. Setiap berangkas itu ada nama yang tertulis di sana. Dan kemudian Allah membuka satu-satu berangkas itu. Dan ada berangkas itu yang kosong, ada berangkas itu yang masih terisi seperempat, ada berangkas itu yang masih terisi setengah,
Dan kemudian ada brankas itu yang masih penuh. Dan ketika tiba di brankas yang namanya tercatat di sana, dan brankas itu dibuka, ternyata brankas itu penuh semua. Lalu kemudian dia bertanya, kenapa ada yang kosong dan kenapa ada yang penuh? Lalu kemudian malaikat Tuhan menjawab, brankasmu penuh kenapa? Karena ini semua sudah dipersiapkan bagimu, dan Allah peruntukkan itu semua bagimu, tapi engkau tidak menantikan supaya ini digenapi, sedangkan yang lain mereka nantikan supaya itu digenapi. Sedangkan engkau di dalam hidupmu tidak pernah engkau sabar menantikan janji-janji Tuhan yang sudah Dia persiapkan bagimu digenapi dan ditepati. Saudara, itu hanya sebuah cerita, tetapi mungkin menjadi gambaran bagi kita bahwa janji itu sudah dipersiapkan bagi kita. Dan kalau kita menanti-nantikan pertolongan Tuhan dalam segala kondisi dan keadaan, sekalipun kita tertekan, sekalipun kita diperlakukan tidak adil, sekalipun begitu beratnya, tetapi kita tetap menantikan janji Tuhan digenapi, maka janji itu pasti digenapi, saudara. Pastikan tidak ada tersisa satupun janji Tuhan yang tidak digenapi dalam hidup saudara. Bagaimana caranya? Hiduplah menantikan pertolongannya, maka janji-janji itu pasti akan digenapi. Dia berkata janji Tuhan adalah janji yang murni, bagikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan, engkau Tuhan akan menepatinya. Tuhan pasti akan menepatinya. Kalau janji itu tidak kita alami dalam hidup kita, bukan Allah tidak tepat janji, tapi kita sendiri yang tidak mau menerima janji itu. Sedangkan Tuhan sendiri, Dia pasti akan menepati janji-janjinya. Saudara, dalam perjalanan hidup saya melihat bahwa janji Tuhan yang digenapi itu lebih dari yang saya pikirkan. Janji Tuhan yang digenapi itu lebih daripada apa yang saya duga. Janji Tuhan yang digenapi itu lebih daripada apa yang saya harapkan di dalam kehidupan saya. Janjinya pasti akan digenapi dalam hidup saudara. Dan ketika janji itu digenapi, saudara akan melihat dan terheran-heran. Saudara akan kaget karena itu lebih dari apa yang saudara harapkan dan pikirkan malah. Bagaimana supaya itu terjadi, saudara? Sekali lagi, hiduplah menantikan pertolongan Tuhan dalam segala kondisi dan keadaan, seberat sesulit apapun itu. Dan kemudian saudara, yang ketiga yang Dia lakukan untuk membela umatnya dalam ketertindasan, ayat yang ke-8 bagian B dikatakan, engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Ada orang-orang fasik yang menindas, ada orang-orang congkak yang hidup dalam kecongkakan mereka, ada orang-orang yang jahat yang hidup dalam kejahatannya dan menindas orang-orang benar. Dan ada waktunya Tuhan akan bangkit, di mana Dia akan menjaga dan membela. Dia menjaga senantiasa anak-anaknya, umatnya yang tetap merindukan pertolongannya terhadap angkatan yang jahat, angkatan yang congkak dan fasik ini. Di akhir zaman ini semakin banyak orang yang hidup dalam kejahatan, tetapi Tuhan akan membela anak-anaknya yang hidup dalam kebenaran dan mengharapkan pertolongan Tuhan. Saudara, Tuhan pasti akan membela kita. Sekalipun sepertinya hari ini kita sepertinya begitu tertindas, begitu tertekan, saudara, diperlakukan tidak adil. Tetapi dengar saudara, saudara akan mengalami pembelaan Tuhan. Dia akan menyatakan pembelaannya atas umat-umatnya. Saya mengalami di dalam hidup saya, saudara, di mana pada masa lalu ada orang-orang yang menekan dan menindas. Tetapi hari ini aku melihat hidup mereka hancur berantakan. Padahal aku tidak berbuat apa-apa. Yang aku lakukan malah berdoa bagi mereka.
Tetapi pada faktanya akhirnya pembelaan Tuhan itu nyata bagi umat-umatnya yang tetap hidup dalam kebenaran, sekalipun ditindas, sekalipun ditekan, tetap hidup dalam kebenaran, maka Tuhan pasti akan membela. Apapun keadaan saudara hari ini, harapkan pertolongan Tuhan dan tetap hidup dalam kebenarannya, maka Tuhan akan membela saudara. Puji Tuhan saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan pada malam hari ini, di mana firman-Nya menegaskan bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan. Tuhan tidak akan tetap tinggal diam melihat umat-umatnya yang tertindas, melihat umat-umatnya yang menderita. Di mana ayat 6 dikatakan di sana, oleh karena penindasan terhadap orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Dia pasti akan bangkit membela umat-umatnya. Dia pasti akan bangkit menyatakan keadilannya. Di mana ketika dia bangkit membela umat-umatnya, dia menyatakan yang pertama keselamatan bagi mereka ketika mereka rindu keselamatan dari Tuhan. Yang kedua yang dia nyatakan adalah dia genapi janji-janjinya bagi mereka, di mana ada begitu besar dan dahsyat janji-janji Tuhan yang dipersiapkan bagi umatnya. Dan di mana ayat yang keempat yang akan dia lakukan ketika dia bangkit adalah dia akan membela, menjaga, melindungi umat-umatnya. Dan biarlah hari ini saudara, apapun keadaan saudara, apapun situasi saudara, Allah akan bangkit membela saudara. Dia akan menyatakan keselamatannya, dia akan menyatakan janji-janjinya, dan dia akan menyatakan perlindungannya dalam hidup saudara. Yang menjadi bagian kita hari ini saudara, apapun kondisi kita, setertekan apapun itu, sesulit apapun itu, tetap berharap kepada pertolongan Tuhan, tetap berharap dia bangkit dan membela kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari kita terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita raih janji-janji firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana di dalam firman-Mu kami telah belajar bahwa dalam kesulitan, ketertindasan, kesusahan, beban berat, persoalan dan sebagainya yang kami alami, Engkau tidak akan tetap tinggal diam, tetapi Engkau pasti akan bangkit membela kami. Engkau akan menyatakan keselamatan-Mu, Engkau akan menyatakan janji-janji-Mu, dan Engkau akan menyatakan perlindungan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama di malam hari ini. Kami akan tetap mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan, jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru,
mulai memohon pertolongan Tuhan, mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker,
dalam nama Yesus. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu, normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam masalah, persoalan, dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu.
Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak. Berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anak-Mu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga, di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang, anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anak-Mu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa, apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya ibu rumah tangga, sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka,
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani, ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil, ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani, ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh, ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka, ya Bapa, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga
Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan, jamah mereka. Tuhan, berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus sebagai nelayan, Tuhan campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan, tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan, tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan, tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa,
Berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel renungan malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.